Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya makin banyak sarjana, tapi kok cari kerja yang benar-benar bagus itu rasanya makin susah? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah paradoks di pasar kerja Indonesia berdasarkan riset mendalam dari LPM UI yang mengungkap fakta-fakta yang terus terang cukup mencengangkan. Oke, kita langsung aja mulai dengan satu angka yang bakal bikin kita semua terdiam sejenak. 45.000. Dan ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah jumlah lulusan sarjana yang setelah susah payah kuliah, akhirnya menyerah. Mereka berhenti mencari pekerjaan sama sekali. Angka tadi itu mau nggak mau bikin kita mikir kan. Terus, apa gunanya sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya begitu banyak yang putus asa? Pertanyaan ini seolah menantang keyakinan kita selama ini. Apa ijazah itu masih jadi jaminan untuk dapat pekerjaan yang lebih baik? Jadi, ini tuh bukan cuma soal pengangguran biasa. Ini lebih dalam lagi. Ini semacam sinyal keputusasaan dari kelompok terdidik kita. Coba bayangkan, di antara 45.000 itu, ada lebih dari 6.000 orang yang bergelar magister. Dalam dunia ekonomi, mereka ini punya istilah khusus, discouraged workers, atau pekerja yang patah semangat. Inti masalahnya di sini. Ekonomi kita ternyata belum mampu menciptakan jenis-jenis pekerjaan yang bernilai tinggi, yang butuh keahlian spesifik. Jadi meskipun lulusan terampilnya ada, rumah untuk mereka bekerja itu nggak cukup tersedia. Yang tumbuh justru kebanyakan sektor-sektor yang nggak butuh skill rumit. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih ada jurang pemisah yang begitu lebar antara dunia pendidikan dan dunia industri? Nah, riset ini mengidentifikasi beberapa akar masalah struktural yang jadi biang keladinya. Penyebab utamanya, kalau kata para ekonom, itu adalah skills mismatch. Gampangnya gini deh, apa yang diajarkan di bangku kuliah seringkali nggak nyambung dengan apa yang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja sekarang. Akar masalahnya ternyata bercabang kemana-mana. Mulai dari kurikulum kampus yang mungkin ya udah agak ketinggalan zaman, sampai minimnya obrolan antara pihak universitas dan perusahaan. Bahkan yang lebih ironis, lulusan SMK yang harusnya siap kerja, begitu masuk perusahaan, seringkali harus di-training ulang dari nol. Nah, selain soal skills mismatch, ada lagi nih paradoks lain yang cukup tersembunyi. Kalau kita lihat dari luar, angka pengangguran rasmi kelihatannya turun. Bagus dong? Eits, tunggu dulu. Kalau kita gali lebih dalam, kita justru nemuin tren yang mengkhawatirkan. Ledakan jumlah pekerja di sektor informal. Inilah dia paradoks pekerjaan di Indonesia yang sesungguhnya. Di satu sisi, pemerintah bisa bilang angka pengangguran turun, yang seolah-olah jadi kabar baik. Tapi di sisi lain, kenyataannya adalah makin banyak orang terselamatkan ke sektor informal, sektor yang penuh ketidakpastian. Para peneliti pun ngasih peringatan keras. Fenomena ini, kata mereka, bukan solusi. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah perangkap jangka panjang yang berbahaya, baik untuk produktivitas negara maupun untuk kesejahteraan pekerjanya. Emangnya bedanya apa sih kerja formal sama informal? Wah, jauh banget. Pekerjaan formal itu idealnya ngasih kita gaji stabil, perlindungan sosial kayak asuransi dan dana pensiun, plus jenjang karir yang jelas. Nah, di sektor informal, semua itu seringkali cuma angan-angan. Inilah yang kita sebut pekerjaan layak atau good jobs, dan sayangnya jumlahnya makin terbatas. Dan jangan salah, masalah ini efeknya bukan cuma ke nasib perorangan aja. Dampaknya itu bisa menjalar kayak efek domino, mengancam pilar utama ekonomi kita, yaitu kelas menengah, bahkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Logikanya sederhana. Kalau angkatan kerja terjebak di pekerjaan informal, pendapatan mereka nggak stabil. Akibatnya, daya beli masyarakat secara umum jadi lemah. Ini bisa bikin kelas menengah kita menyusut, dan kalau itu terjadi, mesin ekonomi domestik kita bisa melambat. Ada satu lagi dampak krusial yang sering terlupakan, yaitu ke kantong negara. Sektor informal itu kan susah banget buat ditarik pajaknya. Jadi, makin banyak orang kerja di sana, ya makin sedikit juga pendapatan pajak yang masuk ke kas negara. Padahal uang itu penting banget buat biayain sekolah, rumah sakit, dan layanan publik lainnya. Oke, masalahnya rumit banget. Terus, solusinya gimana? Riset ini menekankan satu hal. Ini bukan PR-nya satu pihak doang. Ini harus jadi tanggung jawab dan kerjaan bareng-bareng. Untuk memperbaiki masalah ini, perlu ada kemitraan yang sangat serius antara tiga pemain kunci. Pemerintah, dunia industri swasta, dan institusi pendidikan. Ketiganya harus duduk bareng dan bergerak bersama. Masing-masing punya perannya sendiri yang saling terkait. Pemerintah tugasnya bikin aturan main yang adil dan stabil.
Industri harus lebih proaktif main ke kampus, bantu susun kurikulum yang relevan. Dan universitas, tentu saja, harus mau membuka diri, beradaptasi, dan terus memperbarui cara mereka mendidik generasi muda. Pada dasarnya, seperti yang pernah dikatakan Pak Yusuf Kala, dunia usaha itu cuma butuh satu hal, kepastian. Mereka butuh lingkungan bisnis yang stabil dan gak diganggu sama aturan-aturan yang berubah-ubah. Kalau itu ada, mereka akan lebih percaya diri untuk berinvestasi, berekspansi, dan dari situlah lahir pekerjaan-pekerjaan berkualitas yang kita harapkan. Pada akhirnya, ini bukan lagi cuma soal berapa banyak lapangan kerja yang tersedia. Ini membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar tentang masa depan bangsa. Tanpa pekerjaan yang layak dalam jumlah yang cukup, mungkinkah Indonesia benar-benar bisa maju? Karena jenis pekerjaan yang kita ciptakan hari ini, itulah yang akan menentukan nasib kita semua di masa depan.